6, yaitu tentang deadlock. Permasalahan deadlock terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok, di mana setiap proses membawa sebuah sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Misalnya, sistem mempunyai dua tipe drive dan terdapat dua proses P1 dan P2 yang masing-masing membawa satu tape drive dan masing-masing memerlukan tab drive yang dibawa proses lain sehingga terjadi keadaan saling menunggu resource dan sistem diblok. Deadlock. Contoh lain, misalnya terdapat semafor A dan B yang diinisialisasi 1 dan terdapat dua proses P0 dan P1 masing-masing membawa semafor A dan B. Model sistem. Pada sistem terdapat beberapa sumber daya yang digunakan untuk proses-proses untuk menyelesaikan taks. Sumber daya yang pada sistem terdiri dari tipe source CPU, ruang memori, perangkat input-output yang disebut dengan tipe sumber daya R1, R2, dan R3. Karakteristik deadlock, kondisi yang diperlukan deadlock terjadi bila terdapat 4 kondisi berikut ini secara simultan. Mutual exclusion, genggam, dan tunggu. Non-preemption, menunggu secara sirkuler. Deadlock baru benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bila syarat keempat terpenuhi. Resource allocation graph. Deadlock dapat digambarkan lebih persisi dengan menggunakan graph berarah yang disebut resource allocation graph. Notasi-notasi yang digunakan pada resource allocation graph adalah proses. Tipe sumber daya dengan 4 anggota, PI peminta anggota dari RJ, PI membawa 1 anggota, deadlock. Apabila pada graph terdapat siklus sistem kemungkinan deadlock dengan ketentuan jika pada setiap tipe sumber daya hanya terdapat 1 anggota maka terjadi deadlock. Jika pada setiap tipe sumber daya terdapat beberapa anggota maka kemungkinan terjadi deadlock. Metode menangani deadlock. Terdapat 3 metode untuk menangani permasalahan deadlock, yaitu menggunakan protokol untuk menjamin bahasa sistem tidak pernah memasuki status deadlock, mengizinkan sistem memasuki status deadlock dan kemudian memperbaikinya, mengabaikan permasalahan dan seakan-akan deadlock tidak pernah terjadi pada sistem. Mencegah deadlock. Metode ini berkaitan dengan mengkondisikan sistem agar menghilangkan kemungkinan terjadinya deadlock. Mencegah mutual exclusion. Mutual exclusion benar-benar tak pernah dihindari. Hal ini dikarenakan tidak ada sumber daya yang dapat menggunakan bersama-sama. Jadi sistem harus membawa sumber daya yang tidak dapat digunakan bersama-sama. Mencegah whole and wide. Untuk mencegah whole and wide, sistem harus menjamin bila suatu proses meminta sumber daya, maka proses tersebut tidak sedang memegang sumber daya yang lain. Mencegah non-preemption. Peniadaan non-preemption mencegah proses-proses lain harus menunggu. Seluruh proses menjadi preemption sehingga tidak ada tunggu-menunggu. Cara mencegah kondisi non-preemption. Jika suatu yang membawa beberapa sumber daya meminta sumber daya lain yang tidak dapat segera dipenuhi untuk dialokasikan pada proses tersebut. Proses yang sedang dalam keadaan menunggu sumber daya yang dibawanya ditunda dan ditambahkan pada daftar sumber daya. Proses akan direstart hanya jika dapat memperoleh sumber daya yang lama dan sumber daya yang baru diminta. Pencegah kondisi menunggu siklural. Sistem mempunyai total permintaan global untuk semua tipe sumber daya. Menghindari deadlock. Metode alternatif untuk menghindari deadlock adalah digunakan informasi tambahan tentang bagaimana sumber daya diminta. Misalnya, pada sistem dengan 1 tipe drive dan 1 printer,
Proses P pertama meminta tape drive dan kemudian printer sebelum melepaskan kedua sumber daya tersebut. Deadlock. Pelepasan sumber daya untuk setiap proses dapat diputuskan bahwa untuk setiap permintaan apakah proses harus menunggu atau tidak. State aman. Ketika suatu proses meminta sumber daya yang tersedia, sistem harus menentukan apakah alokasi sumber daya pada proses mengakibatkan sistem dalam state aman. Untuk menggambarkan sistem dapat berpindah dari state aman ke state tidak aman dapat dilihat instruksi berikut ini. Deadlock mengembalikan semua tape drive sehingga hanya tersedia 4 tape drive karena proses P0 sudah dialokasikan 5 tape drive tetapi membutuhkan maksimum 10 tape drive sehingga meminta 5 tape drive lagi. Algoritma resource allocation grab. Untuk menghindari deadlock pada sistem yang hanya mempunyai satu anggota, untuk setiap tape sumber daya dapat digunakan algoritma resource grab. Untuk menggambarkan algoritma ini diperhatikan resource allocation graph. Algoritma Banker. Algoritma resource allocation graph tidak dapat diaplikasikan pada sistem yang mempunyai beberapa anggota pada setiap tipe sumber daya. Sumber daya dalam jangka waktu tertentu. Struktur data digunakan untuk mengimplementasikan algoritma Banker. Contohnya seperti FLib dan Max. Allocation, need, algoritma Sapti. Algoritma ini untuk menentukan apakah sistem berada dalam state aman atau tidak. Work dan finish adalah vektor dengan panjang M dan N. Cari I yang memenuhi kondisi berikut. Work sama dengan work atau allocation. Jika finish, I sama dengan true and semua I. Algoritma resource request. Request I adalah vektor permintaan untuk proses PI. Jika request I sama dengan K, maka proses PI menginginkan ke anggota tipe sumber daya R. Contoh penggunaan algoritma Banker diketahui sistem terdapat 5 proses yaitu P0 sampai P4. Tipe sumber daya yaitu A 10 anggota, B 5 anggota, dan C 7 anggota. Satu anggota untuk setiap tipe sumber daya. Jika semua sumber daya hanya mempunyai satu anggota, kita dapat menentukan algoritma mendeteksi deadlock menggunakan bentuk resource allocation graph yang disebut white for graph. Perbaikan dari deadlock. Terdapat dua pilihan untuk membebaskan deadlock. Satu solusi sederhana adalah dengan menghentikan satu atau beberapa proses untuk membebaskan kondisi menunggu siklural. Pilihan kedua adalah penunda beberapa sumber daya dari satu atau lebih proses yang deadlock. Terminal proses. Untuk memperbaiki deadlock dengan terminasi proses dapat digunakan salah satu dari dua metode di bawah ini. 1. Menghentikan semua proses yang deadlock. 2. Menghentikan satu proses setiap waktu sampai siklus deadlock. Untuk menentukan urutan proses yang harus dihentikan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu prioritas proses, berapa lama proses dijalankan dan berapa lama lagi selesai, sumber daya yang digunakan proses, sumber daya proses yang diperlukan untuk menyelesaikan task, berapa proses yang perlu terminasi, apakah proses interaktif atau batch, menunda sumber daya untuk menghilangkan deadlock. Dengan menunda sumber daya dari proses harus ditunda dan memberikan sumber daya tersebut di proses lain sampai siklus deadlock hilang. Metode kombinasi menangani deadlock. Untuk menangani deadlock, dilakukan kombinasi dari 3 algoritma dasar yaitu mencegah deadlock, menghindari deadlock, dan mendeteksi deadlock. Kombinasi ketiga algoritma ini memungkinkan penggunaan yang optimal untuk setiap sumber daya pada sistem. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.